Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Oke, terima kasih ya. Jadi itu tadi Quran surah Al-Anbiya yang artinya tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Jadi kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Selanjutnya yaitu motivasi orang yang melakukan fitnah. Yang kedua apa? Mencari kebenaran. Yang ketiga, mengejar jabatan. Contoh dari fitnah itu misalnya Andri nuduh si Nazala dia mencuri uang kelas, padahal sebenarnya Nazala tidak mencuri. Itu contohnya termasuk fitnah. Oke, sampai sini udah pada paham tentang fitnah? Paham. Cara menghindari fitnah, ada yang tahu? Cara menjauh dengan orang baik. Ya betul ya. Asik. Yang pertama memperkuat iman. Jadi banyak-banyak membaca Al-Quran, terus kita harus bergaul dengan teman-teman yang baik, cari teman yang baik. Terus yang kedua, baca dan memahami Al-Quran. Jadi lebih bagusnya itu kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi kita pahami dan kita terapkan ke kehidupan kita. Dan yang terakhir, berdoa kepada orang tua.
Misalnya Nila, dia bilang ke Nazala kalau Nesha itu nggak suka sama dia, padahal sebenarnya suka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi Nila ini membuat pertengkaran antara Nazala dengan Nesha dengan mengatakan bahwa Nesha itu tidak suka kepada Nazala. Jadi ini termasuknya dalam namimah. Cara menghindari namimah, ada yang tahu? Cara kita menghindari namimah? Tabayun. Jadi sebelum kita mempercayai itu benar apa enggak, jadi Nazala bisa mempertanyakan dulu kepada Nesha apakah benar yang diucapkan nilainya gitu atau salah. Jadi kita harus bertabayun terlebih dahulu sebelum kita menerima perkataan itu. Yang kedua, menasihati pembawa berita. Nah, jadi Nazala bisa menasihati Nila, jadi kamu gak boleh begitu gitu kan. Jadi boleh dinasihati ya. Yang ketiga itu berprasangka baik. Jadi kita sesama manusia, sesama teman harus berprasangka baik, harus berhusnuzon. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ghibah. Siapa yang sering ghibah? Nia, Linda, Bu. Astagfirullah. Jadi ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Kenapa? Ya boleh baik-baik tapi ya. Jadi kalau kita melihat keburukan lebih baik ya udah kita simpan aja gitu dan kita bicarakan ke orang lain. Karena kenapa? Ya, membicarakan boleh, tapi harus ada misal solusinya gimana gitu. Jadi kita harus ada solusinya. Kamu jangan begini gitu. Jadi kayak gimana ya? Musyawarah lah ibaratkan. Oke. Udah paham ya contoh dari ghibah itu apa? Ibu tuh tanya Bu. Boleh? Kan ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita membicarakan kebaikan orang lain, gimana nggak? Boleh, tapi kayak untuk motivasi untuk kitanya gitu. Misal Motivasi. iya kayak dia keren banget tahu ini apa sih dia bisa lulus masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi itu sebagai motivasi. Aku juga pengen deh kayak dia gitu loh. Tapi itu maksudnya ghibah. Iya. Motivator. Iya bisa. Kan karena kan kalau ghibah itu membicarakan keburukan, ya membicarakan keburukan. Kalau yang tadi kan membicarakan kebaikan. Selagi itu bisa menjadi motivasi untuk kita, itu tidak apa-apa. Masih dulu. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait fitnah, ghibah, namimah? Sudah paham semua ya? Oke, Ibu mau evaluasi ya sedikit. Sudah sejauh mana pemahaman kalian? Mau ditunjuk atau gimana ini? Games ya, oke. Kita ada games. Gamesnya sambung kata. Kalau yang Ibu Nia tadi kan dia kayak papa ini. Kalau Ibu itu misal kayak besok saya pergi gitu. Tapi harus nyambung ya, kata-katanya harus nyambung. Iya. Jadi per orang tuh
Jadi kalau ada kata yang nggak nyambung, berarti dia ya maju ke depan. Hari Minggu Main. nyambung nggak sih? Oke. Hari Minggu dong Mbak Minggunya. Iya. Maaf ya. Gue yang salah. Gimana? Liburan Ke boleh dipilih. Boleh buka. Jelaskan contoh perbuatan namimah. Misalnya kayak tadi itu. Misalnya Andri gitu, kan temenan sama Nazala. Terus ada Nila, dia datang bilang ke Andri, "Ih, Nazala itu benci banget, udah suka banget sama kamu gitu." Terus padahal Nazala itu biasa aja gitu sama Andri, cuma teman biasa